Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnia Aziza dengan NPM 202249004 dari kelas 2 EB06. Di sini saya akan menampilkan tentang profil dan juga peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Tentang Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia bertugas mengelola tiga bidang, yaitu ada moneter, sistem pembayaran, dan juga stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan tunggal dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Status dan juga kedudukan. Yang pertama, sebagai lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan juga penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan juga melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Yang kedua, sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun juga badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan juga wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Di sini ada visi dan juga misi dari Bank Indonesia. Untuk visinya, menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Di sini ada misinya, ada beberapa poin. Yang pertama, mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan juga pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Poin yang kedua, memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan, sistem pembayaran, dan juga pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makro prudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan pemerintahan pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan mitra strategis lain serta kerjasama internasional. Yang kelima, turut meningkatkan pedalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan juga pengembangan pasar uang dan pasar falas, termasuk infrastrukturnya untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Di sini ada apa sih tujuan tunggal dari Bank Indonesia? Dalam kapasitasnya sebagai sebuah bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.
Rumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Apa sih 3 pilar utama dari Bank Indonesia? Untuk mencapai tujuan-tujuan Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Yang pertama ada kebijakan moneter, yang dimana dia mengatur jumlah uang beredar dan juga suku bunga. Yang kedua, sistem pembayaran, memastikan kelancaran transaksi keuangan. Yang ketiga, ada stabilitas sistem keuangan atau makroprudensial, di mana dia menjaga kestabilan lembaga keuangan dan juga pasar keuangan. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan juga efisien. Tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Di sini ada gambarnya. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang terakhir ada stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dan memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebagai bank sentral, BI memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah baik dari sisi inflasi maupun nilai tukar terhadap mata uang asing. Dalam melaksanakan perannya, Bank Indonesia terdiri atas 3 pilar utama, yaitu kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga pilar ini saling mendukung untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, melalui visi menjadi bank sentral digital terdepan, BI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung transformasi ekonomi digital, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendorong inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan independensinya, tata kelola yang kuat, dan arah kebijakan yang jelas, Bank Indonesia menjaga kepercayaan, stabilitas, dan kemajuan ekonomi bangsa. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.